Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Nabi Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Saudara semuanya, sebelum bulan Ramadan ada 2 bulan yang mengiringinya, yaitu bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Nah, dalam bulan Rajab ada sebuah peristiwa besar, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Nah, secara akal itu tidak mungkin, tapi secara iman akan terjadi. Maka Isra Mi'raj mengandung 3 hal. Yang pertama, Isra Mi'raj sebagai ujian kepada penduduk Mekah. Allah ingin membedakan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Dengan peristiwa Isra Mi'raj ada yang menolak, tidak percaya. Tapi dengan Isra Mi'raj pun ada yang semakin yakin. Salah satunya adalah Abu Bakar Siddiq yang langsung membenarkan peristiwa tersebut. Maka kita pun harus seperti Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, Isra Mi'raj merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Subhanallah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada manusia. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin peristiwa tersebut. Dalam satu malam akan terjadi hal yang tidak mungkin oleh manusia. Maka mari kita takjub dengan kebesaran Allah. Dan yang ketiga, dalam peristiwa Isra Mi'raj ada sebuah oleh-oleh yang dibawa Rasulullah, yaitu perintah sholat. Ya, perintah sholat yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Nah, perintah sholat sebagai manusia, pertama sebagai pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika manusia terhindar dari perbuatan keji dan munkar, insya Allah manusia pun terhindar dari musibah dan azab Allah. Yang kedua, salat merupakan sarana kita meminta tolong kepada Allah. Ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Subhanallah. Jadi 2 hal kalau kita ingin minta pertolongan kepada Allah. Pertama sabar, kedua salat. Sabar bermakna ikhtiar fisik, dan salat bermakna doa. Maka itu yang kita lakukan. Dan yang ketiga, salat sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Dan surat yang pendek yang kita semua hafal, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang banyak. Fasholli, maka dirikanlah salat, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi salat sebagai bukti syukur kepada Allah. Orang yang meninggalkan salat berarti tidak bersyukur. Dan Allah dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, aku akan tambah nikmatnya. Dan siapa yang kufur kepadaku, maka azabku sangat pedih. Maka dirikanlah salat sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Nah, hari ini ada suatu peristiwa besar yang Allah pun turunkan kepada manusia di akhir zaman ini, yaitu yang kita kenal dengan virus corona. Maka melihat dari peristiwa Isra Mi'raj, kita bisa mengambil persamaan. Yang pertama, virus corona bagian dari ujian yang Allah berikan kepada manusia. Ya, manusia ketika itu dalam ketakutan, manusia ketika itu dalam keresahan, dan itu bagian dari ujian. Maka seorang mukmin harus menghadapi ujian dengan kesabaran. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Subhanallah. Jadi virus corona bagian ujian bagi kita semuanya, umat manusia. Tapi sekali lagi di sana harus ada kesabaran. Artinya kesabaran di sini kita berikhtiar supaya terhindar dari bahaya virus tersebut. Jadi sabar mana ikhtiar. Berusaha maksimal supaya kita terhindar dari bahaya virus corona. Maka anjuran pemerintah dan para ulama supaya kita tinggal di rumah saja, cuci tangan, jaga hubungan dengan orang, itu bagian ikhtiar kita, kesabaran kita supaya terhindar dari virus corona tersebut. Dan insya Allah kita semua telah melakukannya. Yang kedua, virus corona pun itu bagian dari tentara Allah, kebesaran Allah. Bagaimana Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Ketika manusia selalu mengulukan teknologi, selalu membanggakan ilmu pengetahuan, maka ketika Allah menurunkan sebuah virus kecil yang tidak terlihat, manusia kalang kabut. Teknologi tidak berfungsi, ilmu pengetahuan pun bertukuk lutut. Inilah kebesaran Allah. Allah ingin menunjukkan barang kecil pun bisa menghancurkan kehidupan manusia. Maka di sini kita harus takjub dan semakin takut kepada Allah. Allah mudah untuk menghancurkan manusia. Maka disinilah kita harus selalu mengakui kebesaran Allah. Dan yang ketiga, sekali lagi, kita ingin terhindar dari virus corona tersebut, maka sekali lagi kita harus minta tolong kepada Allah. Seperti tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Ya orang-orang beriman, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Artinya dengan virus corona ini, mari kita akan terhindar dengan selalu mohon kepada Allah. Minta tolong dalam dua hal, sabar dan salat. Mana sabar tadi ikhtiar yang maksimal. Salat berarti mendekatkan diri pada Allah, sujud kepada Allah. Karena mungkin hari ini manusia jarang sujud, ada yang tidak mau sujud, ada yang jarang sujud. Ada sujudnya pun tidak serius. Maka dengan peristiwa corona ini, mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak salat kita, semakin banyak sujud kita. Sehingga ada anjuran nanti malam Jumat tahajud bersama seluruh dunia. Ini meminta kepada Allah. Karena bagi Allah mudah virus ini bisa hilang. Karena virus ini genggaman Allah, kepunyaan Allah. Kalau Allah ingin mencabutnya gampang, kun fayakun. Tetapi Allah ingin melihat amal-amal manusia. Bagaimana manusia minta tolong kepada Allah. Bagaimana manusia memaksimalkan kesabaran supaya menghindari virus tersebut. Maka saudaraku, peristiwa Isra Mi'raj bisa menjadi pelajaran pada kehidupan hari ini. Sekali lagi, antara Isra dan Mi'raj dan virus corona, yang pertama itu bagian dari ujian dari Allah. Mari kita hadapi dengan kesabaran. Lalu itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Mari kita semakin takut kepada Allah. Kita tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Kita kecil, jangan sombong, jangan angkuh. Rendah dirilah kepada Allah. Dan yang ketiga, mari kita mohon pertolongan kepada Allah, meningkatkan kesabaran, biar yang maksimal. Tinggal di rumah saja, cuci tangan, jaga hubungan. Lalu kita tingkatkan sholat-sholat kita. Jangan sampai kita lalai dalam sholat. Karena dengan sholat, sekali lagi, kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kita sebagai sarana pertolongan kepada Allah, dan sebagai bukti syukur kita kepada Allah dengan sholat ini. Sehingga dengan sholat ini, insya Allah kita bersyukur kepada Allah. Dan ketika bersyukur kata Allah, kita akan diberi nikmat. Tapi kalau kita tidak sholat, tidak sujud, boleh jadi Allah akan mengazab kita semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Dan kita berharap virus corona ini akan berakhir. Sebentar lagi bulan Ramadan datang. Mari kita perbanyak doa menjelang Ramadan. Dan salah satunya kita berdoa supaya virus ini menghilang atau Allah cabut
dengan datangnya keberkahan bulan Ramadan. Tidak ada yang tidak mungkin. Untuk mari semakin banyak berdoa kepada Allah dan tingkatkan kesabaran. Semoga Allah menolong kita semuanya. Terima kasih, yang benarnya dari Allah diterima, yang salahnya dari saya sendiri mohon dimaafkan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.